Para sahabat, meneruskan cara pandang pluralisme terhadap desa. Sekarang saya akan berbicara mengenai cara pandang etatisme. Etatisme memandang desa. Eta itu bahasa Prancis, negara. Ingat pada waktu SMA itu ada pelajaran sejarah tentang Prancis. Revolusi Prancis itu ada Louis yang ke-14 kalau tidak salah ya. Dia berbicara l'état c'est moi, negara adalah saya. Nah ini etatisme ini sama dengan negara hukum. Eta itu bahasa Prancis, kalau bahasa Spanyol Estado, bahasa Inggris state, bahasa Prancis dan Belanda itu Staat. Jadi ini sebuah paham yang serba negara, pemusatan kekuasaan pada tangan negara. Memang ada beberapa hal kecil yang sama antara pluralisme dengan etatisme. Ada 2 poin, yaitu liberal ya. Ini sama-sama liberal. Jadi kalau pluralisme itu kekuasaan politik itu harus disebar seperti pasar, penyebaran kekuasaan pada saat yang sama juga ada pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dalam rangka untuk setiap orang itu punya hak, punya kesempatan untuk bermain dalam ranah politik, termasuk ranah desa. Dan masing-masing kalau ada organisasi itu punya otonomi tanpa dikekang oleh negara. Ya, itu namanya pluralisme. Jadi pluralisme itu bermain pada ranah politik. Tetapi kalau etatisme itu punya pengertian liberal yang pasif, dalam pengertian bahwa negara itu menjamin hak-hak individu untuk memiliki hak milik properti, termasuk hak hidup yang layak tanpa dirampas oleh kekuatan-kekuatan politik, termasuk tentu desa maupun kesatuan masyarakat hukum dan sebagainya. Sama juga artinya etatisme itu berupaya untuk melakukan sentralisasi politik dan unifikasi hukum. Jadi konsep utamanya negara hukum. Hukum adalah negara, negara adalah hukum. Oleh karena itu, etatisme tidak mengenal kesatuan masyarakat hukum. Jadi tidak ada desa. Desa itu dilenyapkan, kesatuan masyarakat hukum itu dilenyapkan. Negara kecil juga dilenyapkan, semuanya diambil oleh negara. Dan negara etatis ini tidak mentolerir ada hukum rimba. Ya, kalau sebelum ada etatisme ini kan hukum rimba artinya banyak penguasa, termasuk penguasa lokal tentu saja yang bisa mendefinisikan, bisa mengatur, bisa mengurus setiap orang. Nah ini diunifikasi, desentralisasi di tangan negara, sehingga unifikasi hukum itu hanya ada hukum tunggal milik negara. Meskipun hukum positif negara atau public law itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam, baik itu agama, moral, dan sebagainya, tetapi ini dikuasai oleh negara. Jadi itu secara prinsip etatisme begitu, dia tidak mengenal pluralisme hukum maupun pluralisme politik. Kesamaan kedua antara pluralisme dengan etatisme itu adalah betapa pentingnya warga negara. Dan justru ini etatisme negara-negara di Eropa ini itu yang merintis pertama, yaitu warga negara. Kalau sebelumnya itu hamba milik raja, begitu ini ada negara modern, negara bangsa modern, maka ada transformasi dari hamba menuju warga negara. Sama juga pluralisme itu mengenal mengenal warga negara juga pada titik ujung
Meskipun pluralisme itu menekankan betapa pentingnya rakyat pada ranah politik ketika mereka itu bermain, berkompetisi pada ranah politik, baik itu membentuk pemerintah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah atau mengorganisir diri dalam kelompok kepentingan partai politik maupun merebut kekuasaan. Nah, kalau dalam etatisme, maka kekuatan utamanya terletak pada birokrasi. Jadi, birokrasi ini legal rasional seperti yang disampaikan oleh Max Weber, dan ini berbeda dengan kekuasaan personal maupun karismatik yang berada di tangan raja. Artinya, birokrasi yang bersifat impersonal itu dalam rangka untuk melayani dan melindungi warga negara dari serangan atau kekuasaan pihak manapun. Ya, itu dua poin pentingnya, meskipun konsepsi mengenai liberalisme maupun warga negara itu berbeda antara pluralisme dengan etatisme. Kalau pluralisme itu mengikuti John Locke gitu ya, termasuk Montesquieu tentu saja. Tetapi kalau etatisme itu mengikuti jalan berpikir Thomas Hobbes, ya, negara Leviathan, negara yang memusatkan kekuasaannya, meskipun nanti di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada namanya pemisahan kekuasaan yang dianjurkan oleh Montesquieu. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Jadi secara prinsip begitu, dan saya ingin menegaskan bahwa di dalam etatisme itu yang tadi ada sentralisasi kekuasaan dan unifikasi hukum itu juga bisa disebut sebagai pemerintahan langsung. Ya, jadi bukan ini ya, bukan tidak langsung, mereka anti tidak langsung karena nanti kalau tidak langsung itu setiap orang, setiap manusia itu bisa dikuasai oleh penguasa lokal. Nah, kalau langsung itu semuanya berada di dalam naungan negara sebagai warga negara. Sehingga yang terjadi adalah hubungan antara negara dan warga negara. Itu secara prinsip begitu, jadi cara berkuasanya tidak melalui desentralisasi atau rekognisi atau apapun namanya yang menggunakan perantara lokal. Dan dari pengalaman ini menunjukkan bahwa desa itu dianggap sebagai musuh negara. Menurut cara pandang etatisme bahwa desa itu adalah situs feodalisme, situs lokalisme. Dan oleh karena itu, etatisme ini kan sebenarnya berjalan bersamaan dengan kapitalisme. Feodalisme dihancurkan, kemudian lokalisme juga dihancurkan, semuanya tersentralisasi di tangan negara, dan secara ekonomi itu berubah menjadi kapitalisme. Jadi ekonominya berubah dari feodalisme menjadi kapitalisme. Sehingga semuanya itu ya mengalami tadi kapitalisasi, termasuk desa juga mengalami kapitalisasi. Desa itu dilenyapkan, kemudian berubah menjadi rural semata. Jadi desa itu perubahannya hanya pertama sebagai rural, sebagai kawasan, dan kawasan itu terutama untuk menandai sektor pertanian yang bisa dikapitalisasi, nanti yang terhubung dengan urban, dengan kota. Kemudian yang kedua, desa itu menyisakan ya punya nama tapi komunitas, termasuk komunitas pemukiman. Jadi desa tidak lagi menjadi negara kecil atau sebagai self-governing community maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum, karena semuanya sudah tersentralisasi di tangan negara. Ya. Lalu bagaimana Indonesia? Apakah negara hukum itu punya ciri khas etatis? Ya sedikit banyak, tapi juga banyak sedikit. Jadi meskipun kita itu menganut negara hukum ala etatisme Eropa, tapi tidak
sepenuhnya. Jadi casingnya saja ya, casingnya. Jadi kita mengenal konsep warga negara, ada birokrasi, ada negara hukum, dan sebenarnya ini ya, yang kita kenal dalam praktek negara hukum itu ya artinya semuanya untuk negara, bukan dalam rangka negara dihadirkan untuk melakukan sentralisasi dan unifikasi hukum dalam rangka untuk melayani dan melindungi warga negara. Jadi ini belum tersambung dengan baik antara warga negara, negara hukum, kemudian desa. Jadi masing-masing tetap eksis, meskipun kita punya casing negara hukum, tetapi dalam praktek pluralisme hukum masih tetap ada. Meskipun ada negara hukum, tapi kesatuan masyarakat hukum tetap ada. Jadi kita ini tidak konsisten meskipun kita menganut negara hukum. Artinya kita itu tidak melenyapkan desa. Jadi justru yang terjadi ya negara hukum ini negara untuk negara. Terus termasuk juga ini ya, berbagai pihak itu harus tunduk pada negara, bukan dalam rangka untuk kepentingan warga negara, tetapi ya untuk negara itu sendiri. Karena itu ini Ben Anderson mengatakan ini state qua state, ya. Jadi negara untuk negara, yang kemudian terpusat pada hukum, birokrasi, administrasi, maupun uang. Ya, termasuk kalau kita mengenal ada istana negara, ada bela negara, kemudian ada ibu negara, ada kepala negara, itu semuanya dibuat serba negara, tetapi ya hanya untuk negara. Tidak konsisten kita. Ya, kalau mau konsisten etatis ya desa dihancurkan, ya. Tidak ada lagi wong desa, tidak ada lagi kepentingan masyarakat setempat, tetapi ini apa namanya? Ya negara dengan warga negara. Jadi kita tidak menganut pemerintahan langsung, tapi pemerintahan tidak langsung. Jadi artinya tetap pluralisme dalam pengertian hukum, bukan pluralisme politik liberal. Ya. Dengan pluralisme hukum itu artinya ya itu sebagai fakta. Dan karena itu ya sebenarnya ya pendekatan namanya rekognisi, pengakuan, penghormatan itulah yang ditempuh oleh konstitusi. Tapi itu kan tidak jalan dengan baik nih. Jadi artinya ketika kita secara de facto mengenal negara hukum dan kesatuan masyarakat hukum, maka ya itu negara itu seharusnya memperkuat, ya, mengakui, menghormati, memperkuat, melindungi desa. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan tata negara ke dalam desa. Ingat, desa mawa cara, negara mawa tata. Kalau kita bicara tata negara, maka tidak perlu bicara desa. Dan sebaliknya, kalau kita bicara desa, maka tidak perlu bicara tata negara. Kalau kita bicara tata negara, maka yang penting untuk kita lakukan adalah bicara warga negara. Ya, warga negara sesuai dengan konteks kita yang berbeda dengan kondisi di Eropa. Ya, nah ini yang terjadi begitu. Memang ada juga penyimpangan dari etatisme atau negara hukum. Saya pernah berbicara pada video yang sebelumnya, itu negara hukum berubah menjadi negara peraturan. Nah ini sama ini, negara peraturan itu sama dengan negara birokratik. Karena ini warisan kolonial ya, nanti akan saya bahas tentang kolonialisme ya. Tapi poin saya ini etatisme yang murni itu ada di Eropa yang melenyapkan desa. Jadi kalau etatisme di Indonesia itu hanya casing, faktanya tetap pluralisme, tapi belum ketemu racikan yang tepat antara konsep negara hukum, warga negara dengan desa. Nah, sebenarnya undang-undang desa itu memberikan jalan itu, tetapi tidak konsisten dengan pelaksanaan undang-undang desa itu tidak sesuai dengan roh
Sehingga ini kita tidak duduk dengan baik, banyak salah kaprah, ya entah salah kaprah negara hukum, salah kaprah desa, salah kaprah warga negara. Matur nuwun.